Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Hari ini kita akan naik ke Gunung Bekel. Gunungnya di belakangnya sini. Ini rumahnya Cak Panjul, basecampnya. Jadi kita ada di Balai Kambang. Parkirnya bisa di atas sana atau di depan sini ada pos. Ini ada Mas Mul. Tukang parkir dong. Ini Mas Panjulnya. Nah, untuk mencapai ke sini ikutin arah ke Jolotundo, nanti sampai ada masjid sebelah kanan jalan pertigaan terakhir itu belok kiri. Nanti kita syutingkan masjidnya kayak gimana lancar-lancar. Nah, ini pokoknya patokan basecampnya adalah polisi tidur yang ngeprank ini di tanjakan. Terus ini naik ke jalur atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. 9.30 kita berangkat dari basecamp Balai Kambang. BTW ini bukan jalur resmi pendakian, jadi Mas, jadi di sini tidak ada simaksi dan lain sebagainya, cuman ada parkir. Ini bisa buat tempat parkir nih. Nah, untuk biaya parkirnya ya sewajarnya parkir kayak gimana. Ini sama Mas Yoga dari Pare. Yang ini Mas JJ yang pengurusnya komunitas Trabas Alas Mojokerto. Satu lagi ada Mas Huda atau biasa dipanggil Bima Kartika, udah nyusul duluan pakai sepeda motor ke atas. Nah, ini di awal perjalanan langsung kita disambut tanjakan 45 derajat dari batu-batu ini. Nih, kita sekarang udah di atasnya basecamp. Nih, lihat lurus ke belakang. Lah, itu tempat parkiran di bawah sana. Konturnya batu-batu gede. Di depan kayaknya udah landai. Bonus sedikit. Ini masih area tanaman jati. Ini ada tulisannya Puncak Pekel. Oh, Bekel, liman B yang bawahnya ke hapus itu. Nah, ini di depan tanjakannya wes nggak terlalu nanjak lagi kayak tadi, di bawahnya 45 derajat. Ini sebelah kanan ada kandang mbek. Push. 3 menit kita jalan dari basecamp. Ini areanya sekarang landai banget, kanan kiri tegalnya warga. Ini atas banyak pohon, kayaknya terembesi sama kapuk. Sebelah kanan, belakang tuh masih landai banget. Kalau keterangannya Mas Mul 2 jam sampai Kendali Sodo. Jadi nanti kita bakalan nemu ke Kendali Sodo lewat jalur ini. Karena sejatinya jalur ini adalah jalur warga kalau ada upacara adat menuju ke candi-candi yang ada di Gunung Bekel. Karena infonya ini adalah jalur tercepat atau tersingkat menuju ke Kendali Sodo. 5 menit kita jalan dari basecamp. View Gunung Bekelnya udah kelihatan. Ini jalannya masih landai. Dari sini ada percabangan. Kalau Puncak Bekel belok kiri. Jadi kita ngikuti jalan ini ke kiri. Nah, itu Bekelnya sebelah kanan. Ketutupan tanaman pohon.
beberapa meter dari percabangan tadi. Nih tahu-tahu Mas Buddha langsung tembus di sini. Ini pedamu Mas. Langsung pakai sepeda motor bisa ke sini. Ini ada pertigaan tapi udah ada petunjuk arahnya. Puncak Bekel ke kanan. Sana. Nah, ini kalau lurus ke sana, tembusnya ke jalan yang tadi ada polisi tidurnya itu, jalan Makadam itu. Terus nanti belok kanan bisa sampai sini. Tapi parkir sepedanya yang repot, makanya parkirnya di tempatnya Cak Panjul aja. Nah, ini kita tadi dari sana, ini ada percabangan lagi kanan sama kiri. Nah, di sini harus pakai guide ini. Ini guide kita Mas Bima Kartika atau Mas Buddha. Karena kalau biasanya kan kita tinggal ngikuti apa ini namanya jalan yang lebar, tapi di beberapa tempat nanti belum ada petunjuk arahnya, belum ada rafia-rafiaannya, dan jalan yang lebar ini malah semakin menjauh dari Puncak Bekel. Jadi makanya video ini insya Allah kita buat supaya teman-teman kalau mau lewat sini ada gambaran seandainya nggak ada yang nganter. Atau kalau mau minta dianterin bisa kontak nomor yang ada di deskripsi. Nanti ada nomor Mas Huda atau nomor saya mungkin ada di situ. Ini jalannya masih landai ya, landai banget untuk sementara. 15 menit dari base camp. Nah, ini yang katanya Mas Mul sama Mas Bima banyak orang nyasar kebablasan sampai sana, padahal belokannya adalah jalan kecil ini ke atas. Kalau teman-teman berangkat siang rajin tolah-toleh, karena di sini ada tulisannya tanda panah, bawahnya KS atau singkatan dari Kendali Sodo mungkin. Nah, itu ikut ke atas sana, jalurnya mengecil lewat kebun pohong. Ini nggak ikut ah teman? Udah nyampe sini Mas. Sini toh. Aku menyertai Mas. Mas Bima nggak ikut? Ya, nanti kerja ya. Jadi teman-teman kita yang nganterin cuma sampai sini, yang penting kita nggak nyasar ke atas. Terus jangan lupa subscribe channelnya Bima Kartika. Sini ada sejarahnya penanggungan. Ini pengurus-pengurusnya Trabasalas Majapahit nih. Sing kuncen-kuncen penanggungan ya mereka berdua ini. Ini kepala sukunya ini. Kepala. Oke, kita lanjut ke atas. Terima kasih Mas Mul sama Mas Bima. Semoga pulang motornya nggak nyangkut. Mas, monggo Mas. Ini jalurnya. Ya, makasih Mas ya. Kita masuk, masih ditemani Mas Yoga lewat jalan yang kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar dari peradaban sekarang. Nah, ini ada tanda talinya ini ternyata. Jadi sudah lebih lumayan daripada kemarin Mas Mul sama Mas Bima yang nyoba ke sini duluan. Ini jalannya masih landai. Sebelah kiri lamtoro kayaknya ya, buat makannya ternak. Nah, di depan ini ada barongan bambu. Kemudian jalur yang ikuti jalan ke kanan sana. Nah, ini setelah dari barongan tadi belakang, ini kita lewat parit dikit. Nah, mulai depan ini nanjak terus sampai ke sana. Ini kemiringan sepenglihatan kurang lebih masih 45 derajat. Lumayan lah. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut berangkat. 20 menit kita jalan dari base camp. Sekarang kita masuk ke semak-semak senikir, bunga yang kuning-kuning ini. Dan ini jalannya masih terus naik ke atas dan makin sempit.
Setelah kita keluar dari semak-semak senikir tadi, kita masuk lagi di tanaman, kalau orang lokal nyebutnya pohong. Nah, ini depan hutan kapuk sama kaliandra. Tapi masih ada tegalnya pohong, masih banyak. Ini jalurnya masih nanjak. Nah, ini nanjaknya nggak ekstrim-ekstrim banget, ini masih 45 derajat kurang. Jadi masih nyaman lah untuk di kaki. 35 menit kita jalan, di depan tuh udah keluar dari hutan kapuk masuk ke hutan yang bisa menutupi kepala tanamannya, atau hutan kanopi. Nah, ini belakang hutan kapuk. Ini pemandangan. Ini masih 45 derajat. Nggak ada bonus sama sekali sampai sini. Tadi dari mulai pertigaan yang kita berpisah sama mas-mas kuncennya penanggungan itu, udah nggak ada ampun sampai ke Candi Kama, katanya Kama 2. Kita lihat ke depan. Ini kalau lurus, ini kalau 45 derajat ke atas. Ini sih lebih dari 45 derajat ini. Hampir 60-an ini depan. Begitu masuk hutan hutan kanopi ini. Di sebelah kanan ini ada tempat landai dikit, lumayan kalau mau ngiyup karena putus asa karena lanjutannya masih ke atas. Nah, dari sini pemandangannya lebih los ke bawah. Lanjut. Oke. Teng Candi Kama masih jauh tuh, Pak? Teng Candi Kama. Wah, si tepi. Begitu masuk hutan kanopi ini, kita langsung berubah kemiringan. Bukan 45 derajat lagi, ini 60 derajat. Lihat bawah, Mas Yoga di sini. Kalau ke atas, siap-siap gigi 1. Nggak ada bonus katanya sampai Candi Kama. Gas. Ini tanjakannya, kalau kita lihat Mas Yoga ini, dengkul ketemu tumit. Nah, kayak gitu. Sampai ke atas. Empat 40 menit kita jalan, kita nemu surga lagi. Nah, di situ ada tempat duduk-dudukan. Ini di depan ada tulisannya puncak bekal ke kanan. Di atas sana ada bambu-bambu. Oh, ini juga bambu-bambu ternyata. Ini kita masuk ke bambu-bambu. Alhamdulillah di sini lumayan bonus. Tapi sak bonus-bonusnya masih miring nih. Nah, ini baru ketemu iupan di sini. Ini tadi kita panas banget, yang bikin males itu panasnya ini. Nah, kita musim kemarau, siang-siang bisa. Belum tengah hari ini. Ini informasi, di sini nggak ada sumber air, terus apa tuh namanya, sangat sepi banget sama pendaki. Jelas lah, orang ini aja nggak ada yang tahu. Jadi minimal kalau teman-teman tektok kayak kami, per orang itu bawa air 1,5 literan 2. Itu minimal banget, hanya untuk minum. Kalau mau masak ya lebih, apalagi kalau berangkatnya siang-siang kayak kami gini nih. Kalau berangkat malam sih ya bisa diatur lagi lah. Nah, kalau kategorinya ini cocok untuk pemula atau enggak, ini perlu saya luruskan dulu ini. Yang saya maksud kategori pemula itu adalah yang nggak perlu belajar navigasi. Jadi
kemungkinan gunung yang nyasarnya rendah itu yang saya kategorikan dengan pemula. Kalau tingkat gunung yang nyasarnya tinggi, lah itu baru yang ekspor. Kalau soal tanjakannya itu udah nggak kenal pemula atau experience lagi, karena itu baliknya adalah ke kekuatan fisiknya masing-masing. Sering naik gunung 3000-an tapi nggak pernah latihan fisik, lewat sini yo yo mampus duluan di jalan, dah nyerah. Jadi harus saya upgrade ini istilahnya ya. Jadi secara navigasi di sini cocok untuk pemula, tapi secara apa namanya ya, menghabiskan stamina, lah ini nggak cocok kalau untuk orang yang nggak pernah olahraga. Sangat-sangat tidak direkomendasikan. Pasti ngelilir, muntah paling kalau salah beban. Ini 1 jam kita jalan, kita sekarang masuk di habitatnya Kaliandra, dan ini kemiringan sudah di bawah 45 derajat, jadi bisa ambaan, nggak perlu gigi 1 lah. 1 jam 20 menit kita nemu pohon tumbang ini. Ini jalurnya masih di bawah 45 derajat. Ini asli di bawah 45 derajat. Nggak terlalu nanjak dibandingkan yang awal-awal tadi. Oke, kita lanjut ke depan. Masih jauh kayaknya. Beberapa meter setelah pohon tumbang tadi, kita nemu bonus. Ini bisa buat camp di sebelah kiri maupun pakai hammock bisa, tapi harus nabati dulu dikit. Tapi nanggung kalau camp sini. Oh, ini pohonnya unik ini. Dipenuhi sarang rayap. Tuh gunungnya sebelah sana, puncak Bekel, si jauh sepertinya. Ini jalurnya landai, tapi banyak semak-semaknya kesandung. Jadi kalau teman-teman mau pelayonan di sini, hati-hati. Ini landai banget lah ini. Malah sedikit turun ini kayaknya. Tapi di sini habitatnya masih rimbun Kaliandra. Naik-naik manja lah masih. Sini tempatnya orang-orang cari pakan ternak tadi. 1,5 jam kita jalan nyantai banget. Ini kita ada pertigaan. Nah ini kalau ke kanan sana ke arah Jolotundo. Nah ini ada tulisannya Kendali Sada belok kanan. Kalau dari sana ya, kalau dari turun Jolotundo ke kiri lah, kita yang lewat sana ini. Ini kalau ke sana ini yang disebut dari sini sampai ke sana itu yang disebut jalur 3. Ini saya pernah lewat sini dulu waktu ke Bekel pertama kali sama Reni itu. Nah nyasarnya ke sini. Harusnya nyari jalur 1 nggak ketemu, malah tembus ke jalur 3. Berarti habis ini adalah Candi Kama. Nah ini ada tunjuk arahnya lagi. Candi Kama 2, Kendali Sodo. Tapi nanti dari Kama 2 kita mampir dulu ke satu candi lagi yang jarang orang tahu, namanya Candi Kendali. Jadi ada Kendali Sodo, ada Kendali. Tapi di Candi Kendali ini di luar rute pendakian. Jadi makanya banyak orang yang nggak tahu. Kita nanti sekalian mampir. Nah dari pertigaan ini udah mulai nanjak lagi. Masih di Kaliandra.
Ini tanjakannya udah kayak terstruktur. Jadi udah kayak ada tapak-tapaknya gini. Ya karena ini adalah jalur 3-nya Jolotundo. Jadi tadi itu Balekambang itu adalah shortcut tercepat menuju Candi Kendali Sodo. Karena orang-orang yang kalau upacara adat bawa tumpeng, bawa apa, lewatnya situ. Ini ya tanjakannya setelah pertigaan udah mulai di atas 45 derajat dari akar-akar gini. Lumayan masang gigi 1 sampai ke Candi Kama bakalan kayak gini. Nelek lurus, nelek ke atas. Kita muter lurus belakang, bawah jerojokan langsung ya. Oke, kita lanjut ke atas. Sini tanjakannya kalau nggak pernah latihan fisik pasti ngos-ngosan. Ya Mas, enak mana Lawu sama sini? Mantap sini. Lebih berat sini ya? Iya. Padahal setengahnya ya. Mantap. 1.500 bos. Rasa 3.000. Lebih berat dari 3.000 malah. Oke, lanjut ke atas. Oke, kalau teknik naiknya bener, insya Allah nggak bakal ngos-ngosan, nggak bakal pegel, nggak bakal jarem pasca pendakian. Makin ke atas, makin di atas 60 derajat. Ini kalau lurus ke belakang, ini kalau lurus ke bawah, di atas 60 derajat ini jelas. Semangat, semangat. Nah, ini ada tulisan Nagapeksi ke kanan. Jadi Nagapeksi ini bukan situs atau candi ya. Jadi ini kayaknya sebuah komunitas gitu. Untuk nganter rombongannya dikasih nama petunjuknya Nagapeksi gini. Jadi kalau teman-teman bingung mana Nagapeksi kok nggak ada, lah itu bukan sebuah situs. Itu adalah mungkin komunitas, dan biar nandai rombongannya, kelompok Nagapeksi ke kanan, lah ini pakai ini. Jadi ini arahnya ke sana. Masih nanjak terus tapi nggak sampai 60 derajat kayak tadi. Lihat di bawah tulisan Nagapeksi ini yang perlu gigi 1. 2 jam pas waktu jalan nyantai. Ini kita nyampe di Candi Kama 2. Nah, ini saya buat ngecamp bagi yang putus asa ke atas. Kalau jalannya ke atas lewat belok kanan ini menuju Candi Kendali Sodo dan Candi Kendali. Nah, ini Candi Kama 2. Kita udah pernah review candi ini sebelumnya, tapi kita review lagi lah. Ini pelataran bisa pakai tenda 4 orang hanya di sini, tapi sebisa mungkin ya nggak sampai tali temalinya nyantel-nyantel di batu-batu candinya ya. Nah, kalau tenda-tenda yang tipe Pro Trail ini bisa di sini, tenda-tenda yang tipe memanjang. Nih candinya. Kama 2. Kama 2 itu ada Kama 1 sampai sekian. Ini nama sementara yang dikasih sama yang menemukan candi ini karena nggak ada literatur apapun sehingga sulit untuk menentukan nama. Makanya dikasih nama Kama, Komunitas Anak Mahasiswa Arkeologi. Kalau nggak salah ingat artinya Kama itu. Jadi Kama 1 dan sekian itu artinya candi tanpa nama yang dikasih nama, bukan nama aslinya. Nah, itu kayak batu bentuknya
macam batu nisan, tapi itu bukan batu nisan ya, ini bukan makam ya. Jadi ini benar-benar candi. Kalau di Bekal jalur 1 itu ada juga susunan batu yang dibentuk kayak makam, itu juga bukan makam. Itu cuman kebetulan aja disusun ulang menyerupai makam. Tapi dipercaya sama orang-orang yang lewat sebagai makam, tapi itu bukan makam sebenarnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena yang nyusun ya tadi Mas Bima sama Mas Mul. Ini kita lanjutin perjalanan karena di Candi Kama panas. Jadi kita istirahatnya nanti kalau nggak di Candi Kendali ya di Kendali Sodo. Nah ini sekarang kita waktunya tolah-toleh naik dari Candi Kama nyari jalurnya ke Candi Kendali. Nah ini wes 45-60 lagi naiknya. Dan harus sedikit ngerangkak atau nunduk-nunduk. Karena kalau enggak kecantol ini apa batang-batang ini. Kayak gini jalurnya. Nah, jadi harus agak sedikit menunduk. Ini jalurnya masih nanjak terus ya, jangan harap ada bonus. 2 menit dari Candi Kama, tadi jalannya lumayan nanjak. Sekarang kita nemu bonus dikit, tapi lumayan. Habis itu nanjak lagi ke kanan. Ya ini lebih dahsyat dari yang tadi naiknya. Jadi teman-teman kalau mau kesini jangan angger ngajak temen yang belum punya persiapan fisik apa-apa, apalagi yang belum pernah naik gunung, dijamin kapok. Nah ini di depan ujian baru dimulai karena jalannya nanjak dan sudah tidak terpayungi oleh pohon, rawan dehidrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tengah hari panas-panas. Nah, ini kita jalan 10 menit dari Candi Kama. Situ Mas Yoga nunggu di depan sana. Sini ada cabangan ke kiri. Berasaan kayak gini. Kita coba lurus ke depan karena mungkin ini yang katanya Mas Mul sama Mas Huda atau Mas Bima tadi, jalan menuju ke Candi Kendali, karena nggak ada tandanya. Saman mau ikut nggak nanti kalau misalnya ketemu? Mau ikut apa nunggu di sini? Oh ya wes, like itu nggak tak panggil. Oke, wes. Nanti ini sendirian nyoba berasa ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ngerabas lagi, lebat banget semak-semaknya dan nanjak. Lihat ke depan. Berat banget. Bener nggak ya? Kok buntu? Mau ke atas? Sik. Jalur bukan ini? Oh, ini ada jalannya. Lihat belakang kayak gini. Tapi di depan ini udah buntu. Ya kita balik aja lah. Mungkin ini tempatnya orang NWF.
NWV. Ya, mungkin ini tempatnya orang NWV kalau kebelet. Apa itu NWV? Ngising with view. Oke, saya balik aja ke jalur yang tadi. Nggak meyakinkan jalannya. Atau mungkin benar tapi saya yang kurang berani. Tapi siapa tahu di depan ternyata yang dimaksud bukan yang ini. Des, balik aja lah. Aduh, hati-hati banget ini. Ini miring di atas 45 yang diinjak rumput bukan tanah. Kayak gini. Kayak pakai sandal ya. Auto cantengan. Ya, ini udah kembali. Tak nyusul Mas Yoga. Ini beberapa meter dari cabang tadi ada pohon ini. Alah, kok lupa lagi namanya pohon apa. Pohon loh apa pohon apa ya. Kayak gini buahnya. Ya lanjut. 20 menit kita dari Kama 2. Itu ada 2 puncak yang kelihatan. Mungkin yang sana atau mungkin dua-duanya Gunung Bekel ya, nggak tahu. Kayaknya dua-duanya Gunung Bekel atau mungkin Pawitra juga nggak tahu. Nah, yang jelas di sini ternyata ada pertigaan yang lebih jelas daripada yang tadi. Dan ini ada tandanya botol Sprite. Kalau kita ke puncak ke Kendali Sodo lurus. Sepertinya ini yang ke Candi Kendali. Nah, Mas Yoga katanya nggak mau ikut, nunggu di bawah. Ya udah, tak sendirian ke sana. Nah, ini jalurnya lebih manusiawi daripada yang tadi. Ini landai ya jalurnya, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan. Wow, wow, view-nya, anginnya, suara-suara burung. Wah, lumayan ini, lumayan. Ini nggak pernah ada yang lewat selain juru rawat candi. Jadi makanya saya lewatkan sini. Lah ini yang ke bawah apa yang ke atas nih? Yang ke bawah aja lah. Oh, yang ke bawah nggak ada. Bola, lurus aja pokoknya. Ini nggak ada yang lewat selain juru rawat candi, makanya jalurnya rimbun kayak gini. Nah, ini baru belok kanan atau lurus ke atas ya. Ini ada talinya tapi Mas Bima nggak bilang ke atas apa lurus. Cobalah lurus, bismillah. Aduh, ke lapangan terbuka ini. Oh, ini ada jalur yang ke bawah. Ini ada yang lurus, lurus aja lah, tatak. Ini jalannya udah lebar. Sebelah kiri kita bisa lihat Ngoro Industri. Kita lurus dulu. Oh, di depan tuh ada tanah lapang tuh. Aduh, serempet. Lah, ini dia candinya. Candi Kendali. Bukan Kendali Sodo ya, ini Candi Kendali. Nah, ini candinya cuman begini doang. Wah, ini bisa nih buat tempat camp rahasia nih. Sebelah sana punggungannya penanggungan kayaknya. Tapi nggak tahu lagi. Kendali Sodo kelihatan nggak sih? Oh, punggungannya bakal.
Yoi. Bekal. Karena puncaknya Penanggungan nggak seperti itu. Nah, ini dia candinya. Keren ini. Syahdu banget ini di sini. Oh, ini bisa buat tenda. Keren. View-nya ya. Kayak gini. Di bawah. View-nya Ranu Manduro. Nah. Oh, ini tebing yang kalau kita lihat dari arah Genting. Tuh, jadi baliknya sini itu Candi Merak dan kawan-kawan. Jalan ke Candi Merak dan kawan-kawan. Ini mantep ini. Ini feelingnya hampir sama kayak di Candi Merak, hampir sama feelingnya. Cuman beda kemegahan candinya aja. Ini candinya kecil. Tapi mungkin ini candinya lebih luas karena mungkin ini kelongsoran kali ya. Jadi kalau dilihat di dalamnya tanah-tanah itu masih ada balok-balok batunya. Mungkin kalau di explore lagi mungkin ya bisa tinggi. Orang ini aja kayak gerbangnya loh. Kayak gerbang masuknya doang. Menurut saya. Nggak tahu kalau kenyataannya. Kita kembali ke Mas Yoga. Lanjut ke Kendali Sodo. Kita tadi dari sana. Mas Yoga tadi ada di sana. Ini pertigaan ke atas tadi yang saya bilang. Kalau lurus ke sana ke Candi Kendali. Sekarang saya mau coba yang ke atas sini. Apakah tembus ke Mas Yoga apa enggak? Ternyata tembusannya sini. Saya terlalu cepat tadi beloknya. Jadi ternyata tulisan yang dibikin Mas Bima nggak ada di sini. Nah, ini udah dikasih peta. Dulu saya sama Reni nggak ada ini tulisan kayak gini. Nah, kalau nggak salah malah di depan sini. Waktu itu Reni ngambek minta pulang karena nggak kuat. Kayaknya ya, berarti habis ini Kendali Sodo ya. Soalnya waktu itu kelihatan puncaknya itu. Kelihatan masih jauh. Udah maghrib bikin putus asa. Jadi ini ngambek minta pulang. Tapi mau pulang kejauhan. Ya selanjutnya lah sambil mewek. Nih ke belakang Mas Yoga mesti di belakang nih. Mas Yog, aku di atas sih. Kita lihat nanti Mas Yoga metungul ya, berarti tembus. Lah ini Mas Yoga metungul dari sana berarti kan memang tembus. Saya yang kecepatan tadi beloknya, harusnya di sini beloknya kalau mau ke Kendali. Lah ini kalau dari peta ini artinya sebentar lagi kita akan ketemu pertigaan dari jalur 1 dan jalur 2 yang lewat Candi Kursi dan kawan-kawan itu. Nah, kita nggak lewat situ karena kita lewat jalur 3. Jalur 3-nya pun lewat Nerabas Balikambang. Jadi pertigaannya kita lihat di depan, lanjut ke depan. Sebelumnya Kendali Sodo pertigaannya itu. Piye Mas Yoga rasanya pakai sandal daki? Kapok, nggak pakai sandal lagi. Nggak direkomendasikan pakai sandal. Kapok katanya pakai sandal. Disamakan sama Cemoro Sewu jalurnya. Habis pertigaan tadi, ini jalannya tetap naik. Sekarang kita masuk ke semak-semak Sendikir. Menuju ke pertigaan jalur 1, 2, dan 3. Nah ini punggungan gunungnya udah makin jelas. Berarti harusnya depan ini pertigaan jalur 3 loh ya kan bener. Nah kalau naik dari Colotundo lewat Candi Kursi, lewatnya ke bawah sana. Kalau ke sana lewat yang jalur 3 dan Balikambang. Nih, ada tulisannya Colotundo kiri. Tanjakan Mantan di bawah sana. Bagi yang teman-teman jadi korban Tanjakan Mantan
Tuh lewat situ. Sama aja sama beratnya, lewat jalur 3 juga. Sama aja beratnya. Nah, itu kita lurus ke atas, bentar lagi Candi Kendali Sodo. Ini jalannya berasa kalau pakai celana kain apa iki Om ya? Kain apa? Katun. Anu apa? Legging. Iya ya. Kalau pakai legging kayak gini. Kalau saya lebih nyaman pakai celana SMA karena ini kainnya kasar tapi enteng. Ini celana SMA yang murahan ya. Jadi bekas saya dulu, tapi lebih aman dari ranjau. Nah, ini buat teman-teman yang habis rokokan kayak Mas Yoga ini, puntungnya dibawa pulang. Jadi nggak diangger uncal loh ndek tanah. Ini gunung bukan tempat sampah. On sekolah nang dia kayak ada tempat sampah. Sip. Salut Mas Yoga. Jalannya sekarang dari tangga-tangga batu ya. Nah, ini wis umum dilewati. Udah dekat sama Kendali Sodo. Jadi lebih nyaman walaupun tetap naik. Ini nggak ada yang gampang, tetap naik. Ini ada jalanan belok ke kiri, nggak tahu kemana, mungkin ke pohon yang besar itu, tapi kita lanjut lurus ke depan aja. Yuk. 3 jam jalan kita dari base camp. Ini speed pemula, pakai berhenti pakai mampir ya, mampir Kendali kan tadi, lumayan lama tadi di Kendali. Nah, ini ada pertigaan, kalau ke kanan sana ke puncak, nah ini ke kiri naik ke batu-batu, ada pohon itu. Ini Candi Kendali Sodo. Lah, kita istirahat dulu di sini, makan siang dulu. View-nya siang-siang kayak gini. Ini biasanya orang-orang nyampe sini sore karena berangkatnya kesiangan. Oh, taman yang di tengah udah hilang. Dulu ada tamannya di tengah. Kita foto-foto dulu Mas Yoga ya. Terus kita makan siang dulu. Istirahat nyantai di sini, senyantai-nyantainya. Karena ke atas ini jam 12.30 itu panas banget, asli panas pol. PSBB mutin badan 3 bulan, menghitam dalam 3 jam. Yuk makan dulu. Kita belanja mata dulu. Tak ajak jalan-jalan ke sini, jalan-jalan virtual. HP ngeter, ada sinyal berarti. Oh, ini pohonnya udah ditebang.
Tuh ada pohon di sini. Ini seperti biasa kita sekalian cari sampah di sini. Nih gila nih orang-orang ini kalau ngecamp di sini, mentang-mentang lagi hits Gunung Bekel, banyak yang camp di sini tapi gak mau bawa turun sampahnya. Lumayan udah 1 kresek ini. Apalagi di bawah sana ini banyak banget, saya nggak bisa keambil. Coba kalau bisa keambil mungkin asik, kayak asik apa, bisa kita bawa pulang sekalian. Jadi teman-teman kalau ngecamp di sini tolong yang sopan dan jaga kebersihan. Lek gak gelem bawa turun sampah wis gak usah munggah-munggah gunung lah. Di atas sana ya ada. Nah, jadi Mas Yoga ini udah pernah ke gunung di atas 3000, itu sering. Ada Gunung Sindoro, Gunung Lawu, Anjas-Moro juga pernah. Terus paling berat selama ini mana Mas kira-kira? Kayaknya ini, Kayaknya ini ya. Ini lebih berat dari Gunung 3000 ya. Iya, benar. Lebih berat daripada Gunung 3000. 1500 lebih berat dari Gunung 3000 guys. Nah ini karena kita udah sering bikin vlognya ke Gunung Bekel, yang lanjutannya dari Kendali Sodo ini ada 2 vlog di situ. Bisa dilihat Gunung Bekel via Jolotundo part 1. Nah, itu ada lanjutannya dari Candi Kendali Sodo ke Puncak Bekel. Jadi kita vlognya saya closing di sini aja. Nah untuk sementara antara jalur 1, jalur 3, kemudian Candipura sama lewat Candipura, lewat Candi apa itu namanya? Ya Candipura sama Candi Merak enakan mana? Kalau saya pribadi masih paling mudah itu lewat Candi Wayang yang kita nyasar sama Mbak Yani kemarin. Dari Candi Wayang tembus ke Candi Sinta, kemudian ke Candi Pura, baru belok ke Candi Naga. Itu sementara masih paling ramah di antara jalur-jalur yang pernah saya review lainnya ini. Kalau jalur lewat Balekambang ini jos, hampir sama kayak lewat jalur 1 atau lewat yang apa itu namanya, Candi Kursi. Itu sama aja, tingkat kemiringannya sama, tingkat kesulitannya sama. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, main-main juga ke playlist kita yang lain. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton.